Saatnya rakyat bergerak. Sinyal elemen masuknya ribuan senjata ilegal ke dalam kompleks PT Indonesia Morowali Industrial Park, Sulawesi Tengah patut mendapat penanganan sungguh-sungguh dari pemerintah. Ironisnya, sejak awal-awal laporan dan informasi dari berbagai pihak tak pernah digubris, bahkan dinilai kecurigaan yang berlebihan. Aturan ketat dari pihak perusahaan asing mengakibatkan pribumi tidak bisa masuk menjamah buminya sendiri. Surat terbuka dari salah satu warga Morowali yang tentunya mewakili warga-warga lainnya yang ditujukan kepada KSP Muldoko selayaknya menjadi pemantik pemerintah untuk bertindak, meskipun sebelumnya sulit untuk dipercaya. Jika diprediksi sejak awal, bersamaan datangnya para pendatang Cina yang berperawakan layaknya ciri-ciri badan tentara, tidak menutup kemungkinan senjata-senjata ilegal ditata dan dipaket rapi mirip alat kerja. Dikaitkan era sebelum gerakan G30 SPKI yang dijanjikan akan dipasok sebanyak 5.000 pucuk senjata secara gratis dari Cina, cukup membuat bulu kuduk kita berdiri tegak. Apalagi salah satu divisi di Badan BIN yang dulu mengurusi masalah komunis kini sudah dihilangkan. Karena bahaya laten komunis sudah dianggap tidak ada. Kalau prediksi ini benar, bisa dibayangkan di dalam PT Morowali sudah tersimpan ratusan kali lipat dibanding jumlah senjata yang dimiliki gerombolan pengacau liar di Papua. Sekarang, kembali sepenuhnya kepada pemangku kekuasaan di negeri ini dalam menyikapi masalah Morowali. Saya berpendapat tidak ada waktu penundaan saat ini. Pencegahan lebih baik dari penindakan. Beberapa kali saya melaksanakan operasi militer. Dan belasan tahun saya sebagai pelatih, guru, dosen, kepala departemen operasi dan direktur yang menangani sistem pembinaan latihan dan operasi gabungan TNI di lembaga tertinggi TNI atau Sesko TNI. Selayaknya, saya percaya kepada kehebatan adik-adik saat ini yang secara langsung atau tidak langsung pernah saya latih dan saya bimbing, kini telah memiliki kemampuan lebih tinggi. Namun, bersamaan dengan kepercayaan itu, saya merasa terpanggil dan punya kewajiban moral untuk mengingatkan kembali bagaimana seharusnya bersikap dan bertindak. Bahwa pernyataan perang adalah hak seorang presiden setelah ada persetujuan DPR. Selanjutnya, melalui Menhan sebagai pembina, berlanjut Panglima TNI sebagai pelaksana tingkat pusat dan Kapolri sebagai pembina dan pelaksana pusat. Presiden menginstruksikan memerintahkan operasi militer selain perang atau OMSP atau operasi militer untuk perang atau OMP termasuk operasi sistem pertahanan rakyat semesta. Dalam pelaksanaan SISHAN Kamrata, TNI dan kekuatan cadangan sebagai komponen utama, Polri, rakyat terlatih dan Limnas sebagai komponen cadangan. Sumber daya alam, sumber daya buatan, sumber daya nasional, dan sarana atau prasarana sebagai komponen pendukung. Pelaksanaannya dilakukan secara terarah, terpadu, terordinir, berlanjut dan berkesinambungan. Saya pribadi yang menganalisa ini suatu kejanggalan, bahkan terindikasi bahwa di badan-badan tinggi negara ini sudah masuk para setan iblis jelmaan gerombolan pelanjut PKI. Mereka sudah duduk di berbagai posisi elemen tinggi negara sampai ke akar rumput seperti Budiman Sujatmiko, Ciptaning, Dia Pitaloka, dan jutaan kawan-kawan lainnya. Mereka terus-menerus berupaya menggembosi Pancasila, agama, dan umat Islam di Indonesia khususnya dengan berbagai cara. Cara-cara topeng dan benalu adalah ciri dan sifat komunis sebelum berkuasa. Dan setelah berkuasa, akan berubah menjadi diktator, penindas, penekan, dan penunduk terhadap rakyat yang dipimpinnya, sampai dengan harus menuruti dan mengikuti kemauan partai atau kekuasaannya. Sesuai perkembangan dan dinamika, komunis yang berideologi ateis, anti-Tuhan, anti-agama, dan anti-HAM, dalam jurus barunya tidak hanya diawaki oleh orang-orang ateis tulen. Kenyataannya sudah berbau dengan orang-orang beragama yang sudah dipengaruhi baik secara keras, dapat jaminan selamat dari korupsi. Cara lembut seperti pemberian atau penawaran jasa, baik maupun cara-cara kombinasi seperti pemberian uang, jabatan,
wanita cantik maupun harta benda lainnya. Dari ulah orang-orang inilah yang mengakibatkan kehidupan berbangsa dan bernegara syarat dengan kericuhan, kekacauan, kegaduhan dan kesemrawutan yang dibuat dan disengaja. Pertanyaannya, bagaimana jika berdasarkan pertimbangan Presiden dan DPR tidak menyetujui operasi-operasi di atas? Maka Menhan bisa menyarankan ke Presiden untuk dilakukannya operasi tersebut. Namun, jika saran Menhan Presiden bersama DPR tidak menyetujuinya, di sini berlakulah kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Rakyat yang sebenar-benarnya dan bukan DPR yang dijawantahkan sebagai rakyat. Bahwa ada undang-undang yang mengatur hubungan pemerintah pusat dan daerah. Jika dipandang keadaan sangat urgent, maka pemerintah daerah bisa melakukan tindakan-tindakan demi keamanan dan keselamatan rakyatnya. Konkretnya, Bupati atau Wali Kota Morowali bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Bupati atau Wali Kota, Kodim, Polres dan unsur kejaksaan, pengadilan, DPRD, dan tokoh-tokoh masyarakat dapat melakukan. Yang pertama adalah pengawasan dan pengamanan terhadap lokasi-lokasi bandara, pelabuhan dan pintu keluar, masuk dari dan ke kompleks perusahaan. Atas kewenangannya, Bupati atau Wali Kota dan perkuatan bisa masuk dan mengadakan penyisiran, pembersihan dan penggeledahan ke tempat-tempat yang dicurigai dengan mempertimbangkan keamanan dan keselamatan semua. Demikian selanjutnya, jika Bupati dan perkuatan tidak melakukan hal-hal di atas, maka atas kesadaran rakyat bisa melaksanakan tindakan-tindakan atas dengan pertimbangan yang sama. Pada dasarnya, sambil menunggu keputusan dari yang berwenang, rakyat dengan dikoordinir para tokoh masyarakat dapat langsung mengamankan, mengawasi dan melaporkan setiap perkembangan dan dinamika yang terjadi kepada yang berwenang. Ini untuk mengantisipasi tindakan-tindakan penghilangan jejak atau pemusnahan atau pengiriman kembali